Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama yaitu kelenjar parotis, berfungsi sebagai penghasil ludah yang berbentuk cair serosa dan enzim pitalin atau amylase. Yang kedua yaitu kelenjar sublingual, berfungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir kosa. Yang ketiga yaitu kelenjar submandibular, fungsi utama dari kelenjar ini adalah menghasilkan air liur paling banyak sekitar 70%. Air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga terjadinya infeksi. Yang keempat yaitu faring, berfungsi sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Yang kelima yaitu trakea. Trakea fungsinya salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang keenam yaitu esofagus atau kerongkongan, berfungsi sebagai pipa penyalur makanan. Yang ketujuh yaitu lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengkosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang kedelapan yaitu diafragma, berfungsi untuk membantu saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar dengan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi diafragma lainnya yaitu mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Yang kesembilan yaitu limpa. Limpa adalah organ tubuh di dalam rongga perut sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. 10 yaitu hati. Hati berfungsi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh pembuluh vena dalam hati yang menyimpannya dalam bentuk glikogen. Yang ke-11 yaitu kandungan empedu. Kandungan empedu berfungsi untuk menyimpan, mengentalkan dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. 12 yaitu usus 12 jari. Duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pylorus, katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. 13 yaitu saluran empedu umum, berfungsi membantu pencernaan dengan memulsi lemak. 14 yaitu pankreas, fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk mencerna makanan di dalam perut. 15 yaitu colon transferum atau usus besar mendatar, berfungsi untuk mengadopsi air dan sebagai tempat pembukaan feses padat. 16 yaitu small intestine, usus halus. Fungsi utamanya yaitu untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. Ascending colon, usus besar naik, berfungsi sebagai tempat menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Yang ke-19 yaitu appendix, berfungsi sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin, suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. 20 yaitu descending colon atau usus besar menurun, berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-21 yaitu sigmoid colon, berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Terusan dari descending colon adalah colon sigmoid, ini yang bentuk mirip huruf S. Rektum yang ke-22 yaitu rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan colon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari colon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus.
Yang terakhir yaitu anus, berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Terima kasih.